everyone, how are you today? Today we will study tematik tema 1, it is diriku. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 diriku. So, please see your book. Sekarang ayo ambil bukunya, kita mau belajar sama-sama. Kita mau mulai dari pembelajaran 2 subtema 3 sampai pembelajaran 3 subtema 3. Oke? Nah, sekarang anak-anak Miss mau membaca, anak-anak boleh buka halaman 113 dan dengarkan ya. Oke, ini tentang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menceritakan pengalaman menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Yang pertama kita harus bahas tentang kebersihan tubuh dan pakaian. Anak-anak ada yang punya pengalaman nggak cara membersihkan tubuh? Oke, nanti ceritakan sama Miss-nya ya. Oke, Miss Marista mau baca teks ini, dengarkan baik-baik. Menceritakan pengalaman menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan berkaitan dengan kesehatan. Tubuh yang bersih akan membuat badan kita sehat. Tubuh yang kotor dapat menimbulkan penyakit. Bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh? Perhatikan cara menjaga kebersihan tubuh berikut ini dengan memasangkan kalimat dan gambar yang sesuai. Nah, sekarang poin yang mau kita bahas di sini adalah menjaga kebersihan tubuh. Oke? Sekarang anak-anak dengarkan baik-baik, jangan lupa tonton video ini karena di video ini kita akan membahas tentang cara membersihkan tubuh yang benar. Yang pertama, ingat, yang pertama adalah mandi. Oke, mandi. Miss Marista, boleh nggak diguyur-guyur dengan air doang? No, tidak boleh. Harus menggunakan sabun. Karena sabun dapat membantu mengeluarkan kuman dari tubuh. Jadi mandilah dengan menggunakan sabun. Oke, yang kedua, apa yang kedua? Keramas atau mencuci rambut. Mencuci rambut, Miss Marista mau tanya lagi, kalau mau keramas atau mencuci rambut boleh nggak diguyur dengan air saja? Tidak boleh, harus menggunakan shampoo. Harus pakai shampoo karena shampoo juga membantu mengeluarkan kuman-kuman dari rambut. Miss Marista, kalau pakai sabun jangan. Sabun itu hanya untuk kulit. Kalau untuk rambut adalah shampoo. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menyikat gigi dengan pasta gigi. Ya. Miss Marista harus menyikat gigi dengan pasta gigi karena pasta gigi itu membantu mengeluarkan kuman. Pasta gigi dengan sikat gigi, nih berdua harus ada. Terus kenapa harus sikat gigi, Miss Marista? Karena setiap kita makan, sisa-sisa makanan akan menempel di gigi. Kalau kita nggak bersihkan, nggak rutin membersihkannya, maka kuman-kuman itu akan tinggal di sela-sela gigi kita yang akhirnya akan menggerogoti atau menggigiti gigi kita sehingga gigi kita berlubang. Hati-hati, harus sering-sering sikat gigi. Berapa kali Miss Marista sikat gigi sehari? Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Terus kapan Miss Marista? Usahakan sikat gigi setelah bangun tidur. Nah, setelah bangun tidur sikat giginya. Terus kapan lagi? Yang kedua, pada saat mandi sore. Mandi sore harus sikat gigi juga ya, supaya giginya tetap bersih. Terus kapan lagi Miss Marista kalau mau sikat gigi lagi? Pada saat mau tidur. Pada saat mau tidur juga boleh sikat gigi. Kan habis selesai makan malam, ada kuman, ada sisa-sisa makanan. Nah, itu perlu disikat. Oke? Nah, apalagi Miss Marista membersihkan tubuh? Ingat, di sini masih ada telinga. Telinga kadang-kadang bisa jelas mendengar, bisa enggak. Karena apa? Ada
kecil, belum bisa mengambil kumannya dengan kotorannya dengan sendiri, minta tolonglah kepada orang tua. Terus apalagi Miss Maristan yang harus kita bersihkan dalam tubuh kita supaya tidak ada kuman? Kuku nih, kuku kita harus sering-sering dibersihkan minimal 1 kali seminggu. Oke? Kenapa? Karena bila kuku kita panjang, kita kan sering memegang sesuatu nih. Mungkin misalnya nih Miss Maristan pegang marker atau spidol. Nah, bisa saja spidolnya nempel di sela-sela kuku ini. Tidak sengaja Miss Maristan comot makanan lalu makan. Nah, itu artinya Miss Maristan mengirim kuman-kuman itu ke dalam perutnya Miss Maristan. Lama-lama kumannya menumpuk di sini, membuat perutnya Miss Maristan mules-mules jadi sakit. Akhirnya Miss Maristan lemas, malas beraktivitas, adapun makanan yang enak nggak nafsu. Akhirnya Miss Maristan kurus kayak gitu ya. Jadi kita perlu memotong kuku. Ingat, anak-anak juga belum bisa memotong kuku sendiri karena masih kecil. Minta tolonglah kepada orang tua kita. Begitu ya. Nah, itulah cara merawat tubuh yang benar. Yang pertama tadi adalah mandi dengan menggunakan sabun, keramas dengan menggunakan shampoo, kemudian sikat gigi dengan menggunakan pasta dan sikat gigi, kemudian membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Oke? Kemudian memotong kuku menggunakan gunting kuku. Nah, itu dia. Begitulah cara merawat tubuh agar tetap bersih. Kenapa harus bersih? Karena kita ingin sehat. Ketika tubuh kita bersih, maka tubuh kita sehat. Sekarang anak-anak, kita mau lanjut ke halaman 114. Nah, pasangkan dengan gambar yang sesuai. Nah, pasangkan kalimat di sebelah kiri dengan gambar di sebelah kanan. Kerjakan halaman 114 dengan 115. Ingat, saat ingin mengerjakan latihan-latihan, bacalah petunjuknya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tadi cara membersihkan tubuh. Sekarang kita masuk cara membersihkan pakaian. Ingat anak-anak, kita kan sering berkeringat atau enggak, kita sering bermain kotor. Nah, ingat, saat kita bermain atau beraktivitas, kita sering berkeringat. Keringat ini membuat tubuh kita basah. Saat kita berjalan, debu akan gampang menempel di badan atau menempel di baju. Baju harus sering-sering diganti. Jika baju kita sudah kena keringat, kita perlu mencucinya. Oke? Nah, kita harus memperhatikan kebersihan pakaian juga agar kita tetap memiliki tubuh yang sehat. Nah, contoh, Miss akan baca halaman 116. Menjaga kebersihan pakaian. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang terjadi pada Somat? Dengarkan cerita gurumu. Ya, lihat gambarnya ini dulu. Di sini ada Somat sedang melakukan banyak aktivitas. Apa yang terjadi dengan Somat? Miss mau baca, dengarkan baik-baik. Somat bermain sepak bola bersama teman-temannya. Somat pulang dengan badan kotor dan berkeringat. Ibu meminta Somat segera mandi dan ganti baju. Tetapi Somat menolak. Ia malah pergi hendak menemui teman-temannya. Teman-temannya menutup hidung karena mencium bau badan Somat. Mereka tidak mau berdekatan dengan Somat. Somat merasa sedih lalu pulang. Oke, itu dia. Nah, setelah Somat bermain sepak bola dengan teman-temannya, Somat pun berkeringat. Lalu karena Somat udah capek dan teman-temannya mau pulang juga, pengen beristirahat, lalu Somat juga pulang. Di rumah, Somat disuruh mandi oleh ibunya. Apa yang terjadi? Somat menolak. Somat ingin pergi bermain lagi.
Akhirnya ketika dia menghampiri temannya, temannya merasa mencium sesuatu yang aromanya tidak enak. Ternyata aroma tidak enak itu dari tubuhnya Somad, karena Somad tadi sudah berkeringat. Lalu teman-temannya menjauhi Somad. Kenapa? Karena baunya tidak enak. Maka kita harus memiliki tubuh yang bersih supaya teman-teman kita mau berteman dengan kita. Tubuh yang bersih datang dari pakaian yang bersih juga. Nah, pakaian itu harus sering-sering diganti apabila sudah berkeringat. Nah, ini dia. Bagaimana cara membersihkan pakaian? Nah, di sini ada langkah-langkah membersihkan pakaian. Misalkan baca. Yang pertama adalah pisahkan baju berwarna dengan baju putih. Yang kedua, setelah kita pisahkan mereka, kita rendam dengan deterjen. Oke, deterjen ini gunanya untuk melepaskan noda-noda ataupun kuman-kuman dari pakaian. Rendamlah beberapa menit. Setelah direndam, kita boleh cuci atau sikat ya. Setelah disikat, tujuan disikat ini adalah melepaskan kuman-kuman tadi. Kemudian setelah disikat, bilas dengan air bersih sampai semua busanya benar-benar menghilang. Setelah bersih, kita jemur di bawah terik matahari. Kenapa harus di bawah terik matahari? Karena terik matahari ini panas dan dapat mengeringkan pakaian kita yang basah. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ingat, pakaian yang kering dengan sinar matahari itu sama dengan pakaian kita dibersihkan atau matahari ini juga berguna untuk membakar kuman ya, membakar kuman. Nah, itu dia. Kamu baca lagi langkah-langkah membersihkan pakaian ini. Kalau sudah bisa, nanti coba berlatih membantu ibu mencuci pakaian. Oke, anak-anak? Nah, itu dia. Kemudian kita mau lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pembelajaran 3 halaman 119. Ingat, di pembelajaran 2 kita belajar cara membersihkan tubuh dan cara membersihkan pakaian. Kenapa Miss harus kita bersihkan tubuh dan pakaian juga? Supaya kita tetap sehat. Di mana tubuh yang bersih terdapat tubuh yang sehat. Oke, begitu ya. Oke, we will go to the next page. Kita mau lanjut ke halaman berikutnya. Let's see. Oke, kita mau lanjut ke pembelajaran 3 halaman 119. Oke, silakan ambil kembali bukunya, kita mau lanjut. Di sini kita akan belajar membuat kreasi finger painting. Yang kedua, menemukan informasi cara mencuci tangan. Yang ketiga, menunjukkan sikap duduk yang benar saat menulis. Nah, anak-anak, kita mau belajar membuat finger painting. Sebelum kita berlatih melakukannya, anak-anak, Miss mau jelaskan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat finger painting. Sekarang Miss mau tanya, apa itu finger painting? Ada yang tahu nggak apa itu finger painting? Nah, finger painting, finger artinya jari, painting artinya melukis, berarti melukis menggunakan jari. Jadi kita mau belajar melukis menggunakan jari. Nah, sekarang kita mau lihat dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat paintnya dulu ya. Paintnya dulu. Kemarin Miss Marista sudah bagikan ke orang tuanya bahan untuk membuat finger painting. Oke, Miss akan ambil sebentar, tunggu. Nah,
ini bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk membuat finger painting. Miss Marista, ini dari mana ya kok bisa begini? Ada yang tahu? Nah, sekarang coba perhatikan bukumu halaman 120. Jadi bahan yang kita gunakan itu dari yang pertama, pewarna finger painting tersebut dapat dibuat sendiri. Jadi ini bisa kita buat sendiri ya. Kali ini kalian akan beraktivitas membuat pewarna finger painting. Persiapkan bahan dan alat yang diperlukan serta ikutilah petunjuk cara pembuatan finger painting yang akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Bahan dan alat yang diperlukan. Oke, harusnya sih kita buat sama-sama ini, cuman karena kita nggak tatap muka, maka baiknya Miss-nya aja yang buat. Nah, di sini ada penjelasan cara pembuatannya ini. Oke, apa saja bahan dan alatnya? Alatnya kita butuh panci atau wajan. Oke, itu sebagai wadahnya. Kemudian alatnya lagi spatula. Spatula ini buat mengaduk. Terus yang ketiga, cup untuk menyimpan pewarna. Nah, lihat ini ada warnanya kan? Ada 3 warna, hijau, kuning, pink. Jadi ada 3 warna. Ini dibuat. Ini kenapa bisa berwarna? Ini karena dari pewarna makanan. Kemudian apa lagi? Setengah cup tepung maizena. Jadi ini dari tepung maizena. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 2 cup air dingin, pewarna makanan. Nah, pewarnanya tergantung selera atau tergantung gambar yang mau kita buat. Oke? Nah, itu dia. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, campurkan semua bahan di dalam wajan. Nah, tadi wajan itu sebagai wadah ya. Kita mau campurkan bahan-bahannya ke dalam panci tadi. Apa saja tadi bahannya? Tepung maizena, gula, air dingin, dan pewarna. Kalau kita mau buat warna kuning, kita butuh pewarna makanan warna kuning. Atau mau buat pink, kita butuh pewarna makanan warna pink. Atau kita mau bikin warna hijau, kita butuh pewarna makanan yang warna hijau. Oke? Kemudian setelah kita campur, masak dengan api kecil. Api kecil ya. Masak selama 10 sampai 15 menit. Harus diaduk ya, agar tidak mengental dan tidak gosong. Kemudian yang kedua, jika sudah mengental, matikan api. Tetapi harus tetap diaduk agar tidak mengental. Harus diaduk sampai benar-benar adonan dingin. Tuangkan ke dalam cup masing-masing. Sebelum digunakan, campur adonan dengan pewarna yang diinginkan. Nah, itu dia. Itulah bahan yang kita gunakan dan cara pembuatannya. Oke, apa anak-anak siap untuk melakukan finger painting hari ini? Sekarang anak-anak boleh ambil buku gambar yang seperti ini. Anak-anak pasti sudah punya ya. Kita mau melukis di buku gambar ini. Silakan ambil buku gambarnya, lalu buka halaman pertama yang masih kosong ya. Tentu masih kosong karena masih pertama sekali. Karena ini buku bekas, maka Miss cari yang kosong. Sudah ambil. Sekarang kita mau mencoba membuat finger painting. Oke, siap ya? Di sini kita mau membuat karya melukis menggunakan jari. Bahan yang kita gunakan sudah tersedia. Oke, saatnya Miss akan mulai untuk melukis. Oke, Miss ngambilnya dengan menggunakan jari.
Miss coba dengan warna lain agar terlihat lebih indah. Anak-anak gak perlu takut kotor ya, karena kita akan mencuci dengan sabun dan bahan ini aman untuk disentuh. Oke? Tapi jangan coba-coba untuk menggoreskan ke bagian baju, nanti akan kotor. Adalah seperti ini. Oke, anak-anak bisa lihat ya. Nah, cobalah untuk mempraktekannya di rumah. Oke, sekarang tangannya Miss Maristan sudah kotor. Apa yang harus Miss lakukan ketika tangan Miss Maristan kotor? Yang Miss Maristan harus lakukan adalah mencucinya dengan sabun. Oke, anak-anak, sekarang kita mau lanjut. Tadi Miss Maristan sudah selesai membuat finger painting. Setelah itu Miss Maristan mencuci tangan, karena tadi Miss Maristan sudah memegang bahan-bahan finger painting dan kotor. Akhirnya Miss Maristan sudah cuci menggunakan sabun tentunya. Nah, di halaman berikutnya kita akan belajar, lihat halaman 124, kita akan belajar langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Ingat, sekarang lagi marak-maraknya mencuci tangan yang bersih, karena banyak banget virus, maka kita perlu mencuci tangan kita setiap saat. Oke? Nah, ingat, bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang benar? Yang pertama adalah tuang air secukupnya untuk membasahkan tangan. Setelah itu, tuanglah sabun secukupnya ke telapak tangan, lalu usapkan. Digosok sampai bersih, dan jangan lupa untuk menggosok bagian punggung tangan, tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Setelah itu, lanjut untuk sela-selanya. Ingat, sela-sela ini juga terkadang menempel kuman, maka ini perlu dicuci. Oke, ini perlu digosok. Setelah itu lanjut untuk menyikat. Nah, dikunci ya. Setelah kunci, kemudian lanjut menggosok bagian jempol.
Udah, harus kanan dan kiri. Lalu yang terakhir ujung jari, karena di ujung jari ada kuku juga, maka kuku ini suka menempel kuman, kita perlu gosok. Ingat, harus kanan dan kiri. Setelah itu bilas dengan air mengalir secukupnya tentunya. Setelah selesai, boleh dilap atau dikeringkan dengan tisu atau kain bersih. Untuk menghemat tisu juga kita boleh menepuk-nepuknya sebanyak 30 kali, karena ketika kita menepuknya air akan menetes dan akhirnya akan mengering. Nah, itu dia. Ingat ya, selesai memegang sesuatu kita harus ingat untuk mencuci tangan. Selanjutnya kita akan belajar cara duduk yang benar saat kita mau menulis. Oke, perhatikan. Oke, sekarang kita akan belajar cara duduk dan memegang pensil yang benar saat kita akan menulis. Nah, kalau kita ingin menulis atau sedang belajar, sebaiknya duduknya diperhatikan. Kita harus duduk yang tegak ya. Duduk yang tegak itu seperti yang dicontohkan sama Miss Maristan ini. Oke, anak-anak bisa lihat di halaman 126. Perhatikan mana tuh cara duduk yang benar, yang atas atau yang bawah. Kamu harus ingat untuk melakukan cara duduk yang benar. Setelah itu kita mau belajar cara memegang pensil yang benar. Ingat, di antara jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Jari tengah sebagai penopang. Nih, lihat, begini cara memegang pensil yang benar. Oke, begini cara memegang pensil yang benar. Di antara gambar yang atas dan yang bawah, mana yang benar untuk pemegang pensilnya? Yaitu yang gambar di atas. Kamu juga harus ingat untuk melakukannya. Oke? Nah, sekian untuk video pembelajaran 2 dan 3 hari ini. Ingat, anak-anak harus tonton video ini agar anak-anak mengerti pembelajaran 2 dan 3. Ayo lakukan hidup yang bersih setiap hari. Oke? That's all for today. Bye-bye.